Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Selamat datang di Biperpusat Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi integral. Nah, materi integral ini adalah materi yang keluar di UN ya, jadi kita harus bisa menguasainya. Di sini kakak akan sedikit memberikan tips dan trik cara menyelesaikan berbagai bentuk integral. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan integral? Kita di sini akan belajar integral mengenai integral tak tentu. Sambil ingat-ingat lagi, integral tak tentu. Nah, yang akan kita gunakan yang pertama, konsep yang pertama adalah integral a dx. Maka hasilnya adalah a di sini suatu bilangan, hasilnya adalah ax plus c. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan kakak punya integral 10 dx, maka integralnya berapa? Integral 10 ini diintegralkan terhadap x, berarti a nya 10 tinggal dikasih x di sini, berarti 10 x plus c. Nah, seperti itu. Kemudian konsep yang kedua, misalkan kakak punya integral ax pangkat n dx. Nah, integralkannya gimana? Berarti koefisiennya a ya, kemudian ada variabel x di sini dan pangkat dari variabel x ini adalah n. Maka integralnya adalah kita tulis a-nya, koefisiennya per, nah penyebutnya ini adalah pangkat dari variabel tersebut ditambah 1, berarti n plus 1 kali x. Variabel itu kita tulis lagi, tapi berbeda. Di sini pangkatnya n, hasil integralnya berarti dipangkatkan n plus 1 plus c. Nah, seperti itu. Contohnya adalah misalkan integral 2x pangkat 3 dx. Nah, berarti a nya adalah 2, n nya adalah 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis a nya berarti 2 per, penyebutnya adalah pangkat tersebut ditambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Kemudian kita tulis variabel tersebut dengan pangkatnya bertambah 1, tadinya 3 menjadi 4 plus c. Nah, ini bisa disederhanakan, 2 per 4 adalah setengah x pangkat 4 plus c. Nah, seperti itu. Itu konsep yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga, misalkan kakak punya integral u pangkat n dx. Nah, dengan u di sini adalah suatu fungsi, contohnya adalah fungsi fx. Nah, bagaimana cara menyelesaikan integral fungsi yang dikuadratkan dx? Berarti caranya adalah 1 per, sini ada fungsi u ya, atau fungsi fx di sini kita turunkan, berarti u aksen dikali sama seperti tadi, yaitu pangkatnya bertambah 1, berarti n plus 1. Nah, kita tulis lagi u di sini, tapi pangkatnya bertambah 1 plus c. Nah, itu contohnya adalah misalkan kakak punya integral 4x plus 3 pangkat, misalkan pangkatnya agak banyak, pangkat 5 dx. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikan integral ini? Kita lihat di sini, berarti u nya atau fx nya di sini adalah 4x plus 3, kemudian n nya adalah 5. Integralnya adalah 1 per u aksen atau turunan fungsi tersebut. Kita ingat-ingat lagi turunan itu bagaimana mengerjakannya. Kalau 4x plus 3 berarti kita turunkan, kita dapatkan berapa? 4. Nah, 4 dikali pangkatnya tambah 1, 5 tambah 1 6 kali u nya pangkatnya bertambah 1, berarti u nya kan 4x plus 3, tadinya pangkatnya 5 jadi pangkat 6. Nah, seperti itu.
Ini bisa langsung kita kerjakan. 4 kali 6 adalah 24 plus. Nah, jadi integral dari 4x plus 3 dipangkatkan 5 dx adalah 1/24 4x plus 3 pangkat 6 plus c. Nah, itu. Kemudian yang keempat, nah, konsep yang keempat ini yang akan banyak kita gunakan di contoh-contoh soal berikutnya nanti ya, karena konsep ini bisa menggantikan integral substitusi yang menurut banyak siswa itu susah, jadi kakak sarankan pakai konsep yang keempat ini aja. Nah, di sini misalkan ada integral u kali v pangkat n dx. Nah, seperti itu. Nah, u di sini adalah fungsi, contohnya fungsi fx, dan v di sini juga fungsi yang lain dari ini. Nah, fungsi gx. Nah, jadi ada dua fungsi fx dan fungsi gx, tapi yang satunya dipangkatkan lagi dengan pangkat n. Bagaimana cara menyelesaikannya? Hampir sama dengan konsep nomor 3, tapi kita lihat di sini. Di sini kan 1 ya. Nah, kalau yang konsep keempat di sini u per. Nah, di sini u aksen. Nah, di sini u aksen kan u-nya yang ada pangkat n-nya. Berarti ini yang ada pangkat n-nya adalah v, berarti v aksen kali sama pangkatnya ditambah 1 kali ini kan u. Berarti sini yang ada pangkatnya v pangkat n plus 1 plus c. Nah, konsep yang keempat ini kita akan gunakan di contoh-contoh soal nanti ya, setelah ini ya. Setelah ini kita akan bahas contoh soal dan berbagai bentuk integral menggunakan konsep 4 ini. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Di sini kakak punya soal yaitu integral itu ya 3x kuadrat plus 2x plus 4 dx sama dengan berapa? Nah, di sini kita gunakan konsep 1 dan 2, yaitu pertama di sini ada 3x kuadrat, berarti kita gunakan konsep kedua, yaitu sini koefisiennya a ya, terus ini pangkatnya 2 berubah menjadi a per n plus 1 x pangkat n plus 1, jadi koefisien 3 per sini pernya berapa? Pangkatnya variabel tadi kita tambahkan 1, 2 tambah 1 menjadi 3, dan variabelnya juga pangkatnya bertambah 1, yang tadinya 2 menjadi 3. Dan begitu juga dengan yang kedua ini, kita gunakan konsep yang kedua yaitu 2 pangkatnya sini kan nggak ada berarti 1 ya, berarti 2 pangkatnya tadinya 1 bertambah 1 jadi 2x pangkatnya 1 ditambah 1 2 ditambah. Nah, yang 4 ini kita gunakan konsep pertama yaitu integral a dx, maka akan berubah menjadi ax. Nah, di sini kan menjadi 4x plus c. Nah, jadi integral dari 3x kuadrat plus 2x plus 4 dx adalah ini 3 per 3 adalah 1 nggak usah ditulis, x pangkat 3 2 per 2 1 x pangkat 2 ditambah 4x plus c. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Jawabannya B ya, jawabannya B. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Kalau contoh soal kedua ini dalam bentuk akar ya. Kalau ngerjain dalam bentuk akar itu gimana? Nah, caranya kita rubah dulu akarnya itu menjadi pangkat. Nah, caranya jadi kan kakak punya integral dari akar x kuadrat hingga akar pangkat 5 di dx. Itu bagaimana caranya? Nah, kita rubah akarnya ini dalam bentuk pangkat. Kita ingat konsep pangkat ya, yaitu kalau x ini berubah menjadi pangkat 2 per 5 dx. Nah, kalau sudah seperti ini kita menggunakan konsep yang tadi, konsep yang kedua yaitu yang integral ax pangkat n. Itu kan tadi jadinya a per n plus 1 pangkatnya bertambah 1. Nah, seperti ini kita gunakan di sini, berarti
Nah, sini kan koefisiennya 1 ya, berarti 1 hanya 1 per pangkatnya ditambah 1, tadinya 2/5, berarti 2/5 ditambah 1. Nah, x-nya juga pangkatnya ditambah 1, 2/5 tambah 1 plus c. Nah, kalau kayak gini berarti 1 per 2/5 tambah 1, kita samakan rumusnya, berarti 2/5 ditambah 5/5. 5/5 kan 1 nilainya. Nah, kemudian x ini juga sama, 2/5 tambah 5/5 plus c. Nah, kita operasikan, 2/5 tambah 5/5 adalah 7/5 dikali x, ini juga pangkatnya 7/5 plus c. Nah, kemudian 1 bagi 7/5 berarti 5/7 dikali x pangkat 7/5. Nah, sebenarnya seperti ini sudah selesai, tapi kita lihat pilihan gandanya dalam bentuk akar ya, berarti kita ubah pangkat ini menjadi dalam bentuk akar lagi. Kita ubah 5/7, berarti kalau kayak gini pembilangnya jadi seperti ini ya, 5x pangkat 7. Nah, kayak gini udah ada belum? 5/7 x belum ada ya. Nih adanya ini, nah, berarti masih. Kita ubah lagi 5/7. Nah, kalau kayak gini kan bisa kita ubah menjadi x pangkat 5 dikali x pangkat 2. Nah, plus c. Nah, x pangkat 5 dapatkan pangkat 5 kan jadi x, berarti 5/7 x, dan sisanya yang masih belum bisa berarti x kuadrat kali 5, x kuadrat akar pangkat 5 plus c. Nah, kalau gini udah ada belum jawabannya? 5/7 x ini ya. Nah, jawabannya adalah B. Nah, intinya kalau kita mendapatkan soal seperti ini dalam bentuk akar, kita rubah dulu menjadi pangkatnya pecahan. Kalau ini kan yang di dalam akar menjadi pembilangnya, dan yang di akar berapa, akar pangkat berapa, jadi penyebutnya. Kita rubah seperti itu. Nah, sekarang kakak punya contoh soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini yaitu integral ax plus 1 dikuadratkan dx. Nah, caranya gimana? Di sini bisa kita jabarkan terlebih dahulu. 2x plus 1-nya kita kuadratnya dijabarkan terlebih dahulu. Nah, kakak tulis tadi soalnya di sini yaitu integral 2x plus 1 kuadrat dx itu bagaimana? Nah, di sini ini kita jabarkan terlebih dahulu. Ingat konsep a plus b kuadrat adalah a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, ini kan bentuk a plus b kuadrat ya, jadi ini sebagai a nya, ini sebagai b nya. Nah, kita jabarkan a kuadrat berarti 2x kuadrat adalah 4x kuadrat ditambah 2ab, 2 dikali 2x, 4x dikali 1, 4x. Nah, kemudian b kuadrat, b nya 1, b kuadrat berarti 1 kuadrat adalah 1 dx. Nah, ini belum diintegralkan ya, masih kita jabarkan dulu. Nah, sekarang baru kita integralkan. Kita integralkan hasilnya. Nah, ini kan bentuknya sama seperti contoh soal nomor 1 tadi ya, berarti kita tinggal integralkan seperti biasa. Koefisiennya 4 per x nya pangkatnya 2, ditaruh sini ditambah 1, 2 tambah 1 adalah 3, x nya berarti bertambah 1, tadinya 2 jadi 3, ditambah 4 per x nya sini pangkatnya 1, ditambah 1 jadi 2, 4 per 2 x, nah tadinya 1 jadi 2. Nah, ini ingat konsep yang seperti konsep yang ini, integral a dx itu adalah ax. Nah, integral 1 berarti 1x atau x plus c. Nah, ini masih bisa dioperasikan, berarti 4 per 3 x pangkat 3, 4 bagi 2 2x kuadrat plus x plus c. Nah, ini tadi jawabannya sudah ya, ini ya. Nah, tadi jawabannya adalah
Nah, kalau soal seperti ini berarti kalian boleh menjabarkan terlebih dahulu karena pangkatnya 2 masih bisa dihitung ya. Itu menjadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Kemudian setelah dalam bentuk seperti ini, kalian bisa kerjakan seperti contoh soal nomor 1. Ya, sekian. Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 4 ya. Nah, contoh soal nomor 4 di sini kakak punya integral 2x dikali x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx. Nah, di sini bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat bentuknya seperti ini dan kita ingat-ingat konsep yang pertama kakak ajarkan itu ya, yang integral 1 itu kan ada 4. Nah, di sini kakak tuliskan lagi yaitu integral u kali v pangkat n dx adalah u per v aksen atau turunan dari v dikali n plus 1 atau pangkat dari v ini ditambah 1 dikali v pangkatnya ditambah 1 n plus 1 plus c. Nah, kita tulis lagi soalnya, kita terapkan ke soal tersebut. Integral 2x kali x kuadrat plus 1 pangkat 3 dx. Nah, kita lihat di sini. Berarti ya, ini kan bentuknya u-nya adalah 2x. Kemudian ini adalah v-nya. V-nya adalah x kuadrat plus 1. Kemudian n-nya atau pangkat dari v-nya adalah 3. Nah, kita tinggal masukkan ke konsep itu. Konsepnya adalah u-nya adalah 2x per v aksen atau turunan v ya, ini diturunkan v aksen jadinya 2x. Ingat-ingat lagi materi turunan ya. Nah, berarti v aksen 2x dikali n plus 1, n-nya 3 tambah 1 dikali 4. Nah, v pangkat n plus 1, v-nya adalah x kuadrat plus 1, tadinya pangkatnya 3 menjadi pangkat 4 plus c. Nah, di sini bisa kita sederhanakan berubah menjadi 1 per 4 x kuadrat plus 1 pangkat 4 plus c. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu D. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 5. Di sini bentuknya akar ya, bentuk akar, dan pilihannya juga bentuk akar. Nah, jangan pusing-pusing kalau dapat akar. Sebenarnya itu konsepnya sama seperti soal nomor 4. Kita ingat lagi, kalau kita dapat bentuk akar, kita rubah bentuk akar tersebut menjadi pangkat pecahan. Jadi ini kita nanti rubah menjadi pangkat pecahan. Sini kakak tulis lagi integral 6x dikali akar 3x kuadrat plus 5 dx. Nah, di sini berarti akar ini kita rubah ke pangkat pecahan. Berarti 6x di sini 3x kuadrat plus 5 pangkat setengah. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah sesuai dengan bentuk konsep nomor 4 nih. U pangkat v U kali v pangkat n. Berarti U-nya adalah 6x, V-nya adalah 3x kuadrat plus 5 dengan pangkatnya n adalah setengah. Kita butuh lagi turunan dari V. Turunan dari V adalah 2 kali 3, 6x. Tinggal kita masukkan ke konsep, yaitu U per V aksen kali n plus 1. Berarti U-nya adalah 6x, V aksennya adalah 6x dikali n plus 1. N-nya tadinya setengah, ditambah 1. Setengah tambah 1 kan 1 setengah. 1 setengah sama aja dengan 3 per 2 dikali V dengan pangkatnya bertambah 1. V-nya adalah 3x kuadrat plus 5, pangkatnya tadinya setengah tambah 1 jadi 3 per 2 plus C. Di sini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 3 per 2. Nah, di sini kan sudah selesai sebenarnya, tapi di sini tidak ada dalam masih bentuk dalam akar, berarti kita harus merubah ini dalam bentuk akar. Nah, caranya kita boleh seperti ini. 3x kuadrat plus 5 kan sama saja 2 per 2 dikali 3x kuadrat plus 5 setengah. Nah, kalau
ininya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Dan untuk perkalian 2/2 tambah 1/2 adalah 3/2. Nah, seperti ini. Berarti 1 bagi 3/2 adalah 2/3. 2/2 sama aja 1, berarti kita tulis 3x² plus 5 pangkat 1. Bisa ditulis. Nah, ini baru kita ubah ke dalam bentuk akar. Akar 3x² plus 5. Nah, sebenarnya pangkat 1. Nah, gini. Tapi pangkat 1 tidak usah ditulis, dan akar pangkat 2 juga tidak usah ditulis. Nah, seperti ini. Sudah ada jawabannya? 2/3, yang 2/3 mana? Ini bukan. 3x² plus 5 ini bukan nih. Nah, berarti yang B. 2/3 3x² plus 5 akar 3x² plus 5 plus C. Nah, jadi kalau kita dapat soal yang bentuk akar, jangan langsung bingung. Kita langsung merubah aja akar itu dalam bentuk pangkat pecahan. Kalau sudah seperti ini, kita dapatkan bentuk sama seperti konsep nomor 4. Kita tinggal tulis U-nya berapa, V-nya berapa, E-nya berapa, dan V-aksennya berapa. Kita dapatkan hasilnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal nomor 6. Perhatikan yang nomor 5 perkalian ya, yang satu tidak bentuk akar dikali dengan bentuk akar. Nah, kemudian yang nomor 6 ini yang satu bukan bentuk akar dibagi bentuk akar. Nah, berarti kan dikali sama dibagi. Caranya bagaimana? Sama, kita menggunakan konsep yang nomor 4. Jadi kalau ada akar, kita berubah ke pangkat pecahan. Berarti ini kita tulis lagi ya, integral x plus 3 per akar x² plus 6x min 7. Seperti ini dx. Nah, kalau seperti ini kita rubah akarnya dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti x² plus 6x min 7 pangkat setengah. Kita arahkan ke bentuk seperti ini. Bentuk ini kan jadi perkalian, jadi yang pembagian ini kita naikkan ke atas biar menjadi bentuk U kali V pangkat N. Berarti x plus 3 dikali, nah ingat konsep pangkat, kalau tadinya di bawah ke atas, pangkatnya yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif menjadi positif. Berarti berubah menjadi x² plus 6x min 7 pangkat negatif setengah dx. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita gunakan konsep ini. Langsung saja. U-nya berarti ini ya, U-nya adalah x plus 3. U per V aksen. Ini V-nya diturunkan 2x plus 6 dikali N plus 1. Tadinya pangkatnya min setengah ditambah 1. Min setengah tambah 1 adalah berapa? Setengah. Atau sama aja 1 dikurangi setengah. Berarti ini dikali V pangkat N plus 1. V-nya adalah x² plus 6x min 7. Tadinya pangkatnya min setengah ditambah 1 jadi setengah plus C. Nah, ini kita bisa rubah ke x plus 3. Nah, kita arahkan ke sini. Sini 2 nya bisa keluar kan? 2 kali x plus 3 kali setengah. Ini bisa kali, kita tulis dulu x² plus 6x min 7 pangkat setengah plus C. Ini bisa kita sederhanakan. Ini juga bisa kita sederhanakan. Berarti ini 1, ini juga 1 dari 1 tidak usah tertulis. Nah, harusnya kan x² plus 6x min 7 pangkat setengah plus C. Tapi dibilang genep nggak ada. Jadi kita rubah dalam bentuk akar. Pangkat setengah berarti bentuk akarnya seperti ini, x² plus 6x min 7 plus C. Nah, berarti jawabannya adalah A. Itu. Jadi kalau ada bentuk akar, kita ubah ke pangkat pecahan. Dan kalau akarnya
di penyebut, kita naikkan ke atas dengan merubah pangkatnya, yang tadinya positif berubah menjadi negatif, yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Kalau di sini lainnya positif berubah menjadi negatif. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini, kita bisa mengerjakan dengan konsep ini, sama seperti nomor 4, sama seperti nomor 5. Kita dapatkan hasilnya. Tergantung yang diminta dipilih dari dalam bentuk akar atau dalam bentuk pangkat. Kalau dalam bentuk pangkat berarti jawabannya berhenti di sini. Tapi kalau dalam bentuk akar, kita harus merubahnya ke bentuk akar. Ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kakak. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan pada video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan mungkin kalau ada soal yang susah atau pengen ditanyakan bisa komen di bawah. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.